Salam cerdas Casis Indonesia. Kembali lagi pada video ini kita akan mempelajari kembali bagian TIU, yaitu pada materi perbandingan umur. Nah, jadi pada perbandingan umur ini ada beberapa konsep yang harus teman-teman ingat kembali, terutama bagian pecahan agar teman-teman dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan umur nantinya. Oke, jadi misalkan ada A berbanding B, itu sama dengan 3:2, itu kan sama saja seperti A per B ya, sama dengan 3/2. Nah, dari sini bisa kita kali silang, akan menjadi 2A sama dengan 3B. Nah, ini konsep dasar yang teman-teman ingat kembali agar dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan umur nantinya. Oke, dalam perbandingan umur itu ada tanda negatif dan tanda positif. Nah, tanda positif ini itu nanti akan berkaitan dengan masa lalu. Sedangkan tanda positif itu berkaitan dengan masa depan. Jadi misalkan ada soal 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, maka nanti kita gunakan tanda negatif ini. Tapi jika pada soal itu ditanyakan 3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, dan seterusnya, maka menggunakan tanda positif. Oke, misalkan diketahui ya, umur Tati sama dengan umur Dini. Maka kita cukup menuliskan umur Tati sama dengan Dini. Jadi maknanya ini umur Tati itu sama dengan umur Dini. Nah, bagaimana jika 6 tahun yang lalu umur Tati adalah 17 tahun? Maka umur Tati 6 tahun yang lalu adalah 17 tahun. Nah, inilah yang saya maksud tadi bahwa tanda negatif pada ini merujuk ke masa lalu. 6 ini adalah tahun yang diketahui. Kita tidak boleh menulis seperti ini. Tati sama dengan 17 tahun. Tidak boleh ya. Mengapa? Karena di soal itu diketahui 6 tahun yang lalu. Nah, jika kita menulis makna seperti ini, itu adalah bermakna sekarang atau saat ini. Nah, tidak sinkron dengan pertanyaan yang diajukan, yaitu di 6 tahun yang lalu. Nah, bagaimana dengan yang positif? Sama, misalkan diketahui 6 tahun yang akan datang, umur Tati adalah 20 tahun misalnya. Berarti T plus 6 itu sama dengan 20 tahun. Jadi, umur Tati di masa yang akan datang, di 6 tahun yang akan datang, itu adalah 20 tahun. Oke, bagaimana bentuk-bentuk soalnya pada perbandingan umur ini? Di video kali ini ya, di video pertama ini akan kita bahas ya. Jadi ini untuk soal yang pertama. Jadi diketahui jumlah umur Sinta dan Dewi adalah 35 tahun. Jika perbandingan umur mereka berturut-turut adalah 3:4, maka berapakah umur Sinta saat ini? Jadi dalam mengerjakan soal perbandingan umur ini, kita gunakan simbol saja nih teman-teman. Jadi Sinta itu kita misalkan S ya, Dewi kita misalkan D. Nah, diketahui perbandingan mereka berturut-turut adalah 3:4, berarti 3 adalah milik Sinta berbanding dengan Dewi ya. Dewinya 4. Oke, untuk mengerjakan soal ini ada cara cepatnya nih teman-teman. Jadi, persamaannya yang kita gunakan, perbandingan yang ditanya, ini kan yang ditanya berapa umur Sinta ya, berarti perbandingan adalah 3. Jadi 3 dibagi total dari perbandingan ini. Mengapa kita memakai totalnya? Karena di sini adalah jumlah yang diketahui. Nah, apabila nanti di sini diketahui selisih umur Sinta dan Dewi, maka 3 dan 4 ini kita kurangi. Oke, paham ya? Mengapa di sini
3 dan 4-nya kita jumlahkan, karena diketahui di sini adalah jumlahnya. Jika di sini nanti diketahui selisih umur Sinta dan Dewi, maka 4 kita kurangi dengan 3. Oke. Maka di sini karena dikali jumlah, berarti 3 tambah 4, terus kemudian kita kali dengan jumlah umur Sinta dan Dewi tadi adalah 35 tahun. Oke, berarti ini 3/7 dikali 35 tahun. Kalau kita ini coret ya, berarti 5 ya. 5 kali 3, 15 tahun. Berarti umur Sinta saat ini adalah ya 15 tahun. Oke, kita melanjutkan ke soal berikutnya. 3 tahun yang lalu, umur kakak sama dengan 3 kali umur adik. Apabila umur kakak dan adik sekarang adalah 54, maka berapa perbandingan umur adik dan kakak saat ini? Oke, ini yang saya maksud tadi ya, yang mengenai tanda positif dan negatif. Karena di sini 3 tahun yang lalu, berarti kita gunakan yang negatif ya. Jadi kan diketahui di sini, umur kakak 3 tahun yang lalu itu sama dengan 3 kali umur adik. Nah, ingat, ini kan masih dalam 3 tahun yang lalu. Maka dalam kurung A-3. Nah, mengapa kita dalam kurung? Karena itu kan sama saja seperti ini, 3A. Kalau saat ini, A ini kan masih dalam sekarang. Karena ia dalam 3 tahun yang lalu, maka kita dalam kurungkan dulu A-3-nya. Jadi ini maknanya umur kakak 3 tahun yang lalu itu sama dengan umur adik 3 tahun yang lalu. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini kita selesaikan terlebih dahulu. K ini K min 3 sama dengan, ini kita kali dalam ya. 3A min 3 kali 3 ya min 9 ya. Nah, kita sama satukan yang ada variabelnya. Jadi 3K min 3. Ini pindah ruas jadi min 3A sama dengan min 9 ditambah dengan 3 ya. Ini kita selesaikan dulu. Berarti K min 3A sama dengan min 9 tambah 3 adalah ya min 6. Oke, ini kita sebut dengan persamaan 1. Oke, kemudian di soal juga diketahui jumlah umur kakak dan adik sekarang adalah 54. Nah, berarti kita cukup nulis seperti ini. K tambah A sama dengan 54. Karena ia keterangan waktunya adalah sekarang. Maka ini persamaan 2 ya. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Jadi eliminasi 1 dan 2. Maka K min 3A sama dengan min 6. K min A sama dengan, K plus A sama dengan 54. Nah, kita bisa menghilangkan salah satu dari variabel yang ada. Di sini kita langsung saja, karena K-nya sudah sama, kita hilangkan K-nya dengan dikurangi ya. Karena K dikurangkan nanti akan habis. Maka di sini min 3A dikurang A itu adalah min 4A. Min 6 dikurang 54 itu adalah min 60. Maka A sama dengan min 60 dibagi min 4. Minnya habis, maka 60 dibagi 4 adalah ya 15 tahun. Ini adalah umur adik. Nah, sekarang kita cari umur kakaknya dengan menstitusikan salah satu ke persamaan ini. Kita masuk ke persamaan yang ini saja ya. Maka K plus A yang tadi adalah 15 sama dengan 54. K sama dengan 54 dikurang 15.
Maka K adalah ya 39 tahun. Nah, yang ditanya di sini adalah perbandingannya. Perbandingan umur kakak, umur adik, dan kakak. Oke, ini jangan sampai kebalik ya teman-teman. Jadi, maka adik berbanding kakak. Adiknya adalah 15, kakaknya 39. Oke, ini bisa kita bagi sama-sama bagi 3. Maka hasilnya adalah 5 berbanding 13. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, untuk soal selanjutnya. Andi 8 tahun lebih muda daripada Budi. Apabila perbandingan umur Andi dan Budi adalah 3:5, berapakah umur Andi? Oke, ingat ya teman-teman, di sini bukan 8 tahun yang lalu atau 8 tahun yang akan datang, tapi 8 tahun lebih muda dari Budi. Nah, artinya soal ini maknanya adalah sekarang, ya tidak ada keterangan waktu. Dia hanya menerangkan jarak antar umur mereka, yaitu 8 tahun. Jadi kan kalau kita misalkan buat dalam dalam pecahan ya, berarti Andi itu kita misalkan dengan A, Budi kita misalkan dengan B, jadi kan Andi 8 tahun lebih muda dari Budi. Nah, kan tadi kita sudah belajar ya. Jadi jika untuk menyamakannya itu, mungkin saya langsung tulis dulu ya, baru saya jelaskan. Jadi A ditambah 8 itu sama dengan B. Nah, kenapa di sini tambah 8 padahal tidak ada menunjukkan masa lalu? Jadi, tidak ada menunjukkan masa depannya. Jadi, ini kan pada tanda positif dan negatif tersebut tidak hanya menunjukkan masa lalunya, tapi ia juga bisa menunjukkan perbandingan jarak atau jarak umur mereka. Jadi kan ini Andi 8 tahun lebih muda dari Budi. Nah, bagaimana jika umur Andi dan Budi ini bisa sama? Maka umur Andi ini kita tambahkan dengan 8 tahun agar bisa sama dengan Budi. Jadi misalkan ya, eh jangan A deh. Misalnya umur Y itu 5 tahun. Kemudian umur X itu 10 tahun. Oke. Nah, agar Y dan umur Y itu bisa sama dengan X, maka bagaimana caranya? Maka umur Y ini kita tambah dengan 5 tahun. Jadi kita bisa buat Y tambah 5 sama dengan X. Iya nggak? Iya dong. Jadi kalau kita jumlahkan kan Y-nya tadi kan 5 ya. X-nya adalah 10. Nah, agar umur mereka sama, maka Y ini harus tambahkan dengan 5. Jadi 10 sama dengan 10. Nah, begitu juga pada umur Andi dan Budi ini. Agar umur mereka sama, maka di Andi ini kita tambahkan dengan 8 tahun. Karena di sini posisinya Andi lebih muda daripada Budi. Jadi kita tambahkan dengan 8 tahun agar umur mereka bisa sama. Oke, ini kita kumpulkan dengan sama variabel, berarti A, B-nya kita pindahkan ruas min B dan min 8. Oke, ini persamaan 1 ya. Nah, sekarang diketahui juga perbandingan umur Andi dan Budi adalah 3:5. Tadi di awal kita sudah belajar bahwa ini berarti A per B ya. A per B sama dengan 3/5. Atau 5A sama dengan 3B.
Nah, ini kan bisa kita buat seperti ini ya. 5A kita pindah ruas min 3B sama dengan ya 0. Jadi di sini adalah 0. Ini kita sebut dengan persamaan 2. Oke, kita eliminasi antara persamaan 1 dengan persamaan 2 ini. Jadi A min B sama dengan min 8 ya. 5A min 3B sama dengan 0. Nah, di sini karena variabelnya belum ada yang sama, jadi kita samakan dulu. Jadi untuk yang atas ini kita kalikan dengan, karena kita ingin mencari Andi ya, maka kita menghilangkan si Budi. Jadi kita kalikan dengan, ya kita kalikan dengan 3 ya. Maka hasilnya adalah 3A min 3B sama dengan min 24, 5A min 3B sama dengan 0. Kita kurangi, min 3B tambah 3B habis ya. Nah, kita coret, 3A dikurang 5A itu adalah min 2A sama dengan min 24 dikurang 0, ya min 24. KA sama dengan min 24 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 12 tahun. Maka umur Andi adalah ya 12 tahun. Oke, ini soal terakhir ya di video pertama ini mengenai perbandingan umur. Ini soalnya cukup kompleks, jadi teman-teman harus perhatikan ya. Perbandingan umur Tati dan Dini 6 tahun yang lalu 9:11. 4 tahun yang akan datang, perbandingan umur mereka menjadi 7:8. Berapakah jumlah umur mereka sekarang? Oke, jadi di sini diketahui semua di masa lalu dan di masa yang akan datang, namun hanya perbandingannya saja yang diketahui. Jadi untuk yang pertama, di sini kan diketahui perbandingan umur Tati dan Dini 6 tahun yang lalu 9:11. Nah, jadi kita menuliskannya seperti ini teman-teman. Jadi Tati kita misalkan dengan T ya. Dini kita misalkan dengan D. Tati kan perbandingan umur Tati dan Dini 6 tahun yang lalu berarti umur Tati berbanding 6 tahun yang lalu berbanding umur Dini 6 tahun yang lalu itu sama dengan 9:11. Oke. Jadi bacanya umur Tati 6 tahun yang lalu berbanding umur Dini 6 tahun yang lalu itu sama dengan 9:11. Cukup sederhana ya teman-teman. Jadi sama kita kali silang, maka ini menjadi 11T min 66, 9D min 54 ya. Kita kumpulkan sesama yang punya variabel, maka 11T min 9D sama dengan min 54 ditambah 66. Oke, ini kita selesaikan, maka 11T min 9D sama dengan 12. Oke, kita sudah dapat nih teman-teman. Persamaan 1. Oke, kita lanjutkan ke informasi yang kita ketahui. 4 tahun yang akan datang, perbandingan umur mereka menjadi 7:8. Oke, akan datang. Sama seperti yang awal, maka umur Tati 4 tahun yang akan datang berbanding dengan umur Dini 4 tahun yang akan datang itu sama dengan 7:8 atau 7/8. Oke, sama ya maknanya jadinya ya. Oke, sama seperti yang di atas, kita kalikan silang. Berarti ini 8T ditambah 32 sama dengan 7D ditambah 28. Kita sederhanakan atau kita kumpulkan sesama yang punya variabel. Berarti 8T min 7D sama dengan ya 28 dikurang 32.
Maka ini 8T min 7D sama dengan min 4. Oke, ini adalah persamaan 2. Oke, kita eliminasi ya antara persamaan 1 dan persamaan 2. Maka 11T min 9D sama dengan 12. 8T min 7D sama dengan min 4. Nah, kita lihat di sini masih ada variabel yang belum sama. Artinya kita harus samakan terlebih dahulu. Nah, kita pilih salah satu antara T dan D ini yang mana yang mau kita hilangkan. Oke, saya yang pertama akan menghilangkan yang T ya. Maka yang atas kita kalikan dengan 8, yang bawah kita kalikan dengan 11. Maka ini menjadi 88T min 72D sama dengan 96. Yang bawah berarti berapa nih? 88T min 77D sama dengan min 44. Oke, kita eliminasikan. 88T dikurang 88T itu habis ya. Min 72D ditambah 7 dikurang min 77D berarti 5D sama dengan 96 ditambah 44 itu 140. KD sama dengan 140 bagi 5 itu adalah 28. Oke, kita sudah dapat umur si Dini ya. Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu substitusikan ke salah satu persamaan ini. Oke, untuk yang ini saya masukkan ke yang ini ya teman-teman. Jadi 11T min 9 D yang tadi sudah diketahui, kita langsung masukkan 28 sama dengan 12. 11T min 9 kali 28 itu 252 sama dengan 12. K 11T sama dengan 12 ditambah 252. 11T sama dengan 12 ditambah 252 itu adalah 264. KT sama dengan 264 dibagi 11 itu 24. Oke, jadi umur Tati itu adalah 24 tahun. Yang ditanyakan adalah jumlah umur mereka. Maka kita jumlahkan ya. Saya pindah di sini ya teman-teman. Maka Tati tambah Dini itu sama dengan 24 ditambah 28. Maka hasilnya adalah 52. Oke, jadi umur Tati dan Dini itu jumlahnya adalah 52. Oke, bagaimana teman-teman dari keempat soal ini? Ada yang bingung? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Dan jika ada soal yang teman-teman kurang pahami, bisa DM ke Instagram Chassis Indonesia 45. Link Instagram ada di deskripsi. Terima kasih dan selamat belajar.